ada nih caranya untuk pemilihan teknik pengendalian risiko atau bahaya. Nih, pemilihan teknik pengendalian yang tepat sangat penting untuk memperoleh hasil yang baik. Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pengendalian bahaya yang paling tepat. Salah satu metode nih yang dapat digunakan adalah metode peringkat pengendalian atau control rating code ya. Nah, menurut sistem ini, efektivitas pengendalian ditentukan oleh dua faktor, yaitu jenis dan strategi pengendalian yang dilakukan. Di mana nih, efektivitas pengendalian sama dengan jenis pengendalian dikali strategi pengendalian. Ini ada rumus-rumusnya ya. Nah, kita bisa lihat di dalam tabel tersebut ya. Jadi kalau kamu lihat angka, ini di situ ada angka 1, 2, 3 sampai 5 ya. Nah, maksud dari angka tersebut adalah rankingnya. Rankingnya maksudnya itu tingkatannya. Nah, ada tingkat 1 sampai tingkat 5. Nah, di mana mereka memprioritaskan nih dari hasil voting, dari hasil ada analisa atau dari hasil perhitungan rumus-rumus tadi ya, mereka menentukan yang tingkatannya nomor 1 atau sampai tingkatan nomor 5. Biasanya tingkatan nomor 1 itu adalah yang diutamakan gitu ya. Yang tingkatan 5 itu yang bisa nanti gitu ya, bisa ditawar. Nah, bisa kita lihat di tabel itu ya. Contohnya itu eliminasi sumber energi dari perubahan rancangannya pada peringkat 1. Berarti mereka mengutamakan perubahan rancangan pada sumber energinya ya. Nah, supaya lebih aman kayak gitu ya. Itu dari hasil perhitungan voting maupun dari ya analisa lah gitu ya. Kombinasi dari kedua faktor akan menghasilkan peringkat pengendalian yang seharusnya dilakukan. Sebagai contoh nih ya, menghilangkan sumber energi bersamaan dengan perubahan rancangan memiliki peringkat pertama yang artinya pilihan terbaik. Ya tadi ya, kita bahas tadi ya. Nah, dalam menentukan jenis atau strategi pengendalian juga perlu mempertimbangkan masalah waktu. Nah, dalam menentukan jenis atau strategi pengendalian juga perlu mempertimbangkan masalah waktu. Ada langkah pengendalian yang dapat segera dilakukan dan ada yang memerlukan waktu dan usaha yang lama. Jadi ada yang harus saat ini, ada yang bisa nanti gitu ya. Ada prosesnya. Bisa kita lihat di dalam tabel ya. Nah, dalam tabel itu menunjukkan penyediaan APD dapat dengan segera dilaksanakan, sedangkan eliminasi atau perbaikan rancangan akan memerlukan waktu yang lebih lama namun dengan dampak pengendalian yang lebih besar. Nah, itu ya contohnya dalam tabel tersebut. Nah, penggunaan APD lebih difokuskan untuk keselamatan pekerja secara individu, sedangkan eliminasi dan substitusi akan menyangkut keselamatan dan kenyamanan tempat kerja secara menyeluruh. Nah, makanya si APD itu diutamakan karena itu untuk yang saat ini yang bersentuhan langsung dengan mesin gitu ya contohnya. Nah, sedangkan pada substitusinya itu menyangkut secara menyeluruh, jadi ini harus perlu proses yang perlu waktu, nggak bisa saat ini. Tapi kita perlu sambil jalan nih, ada prosesnya gitu ya. Pengendalian faktor-faktor lingkungan kerja sesungguhnya dimaksudkan untuk menciptakan atau memelihara lingkungan kerja agar tetap sehat dan aman, serta memenuhi persyaratan kesehatan dan norma keselamatan. Metode hierarki pengendalian bahaya yaitu ada eliminasi dengan menghilangkan bahaya, misalnya bahaya jatuh, bahaya ergonomi, bahaya ruang, bahaya terbatas, bahaya bising, dan bahaya kimia. Lalu ada substitusi, mengganti bahan, proses, operasi ataupun peralatan dari yang berbahaya menjadi lebih tidak berbahaya atau lebih aman. Lalu rekayasa teknik dengan langkah modifikasi bahaya, baik modifikasi lingkungan kerja ataupun modifikasi alat-alat kerja. Lalu secara administratif mengatur interaksi antar pekerja dengan alat-alat atau lingkungan kerja. Contohnya nih mengatur shift kerja, memberikan pelatihan kepada pekerja dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah dengan APD atau alat pelindung diri. Sekian selesai materinya, sampai jumpa.